Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Ingat bahwa statistika itu mudah dan itu harus selalu diingat. Hari ini kita akan mencoba membahas topik baru tentang apa? Yaitu tentang perhitungan median untuk data yang sudah dikelompokkan. Perhitungan ini akan saya coba uraikan lebih detail dengan tujuan agar teman-teman pertama sekali akan lebih paham bagaimana median itu dicari. Mudah-mudahan dengan latihan yang terus kemudian dilakukan akan lebih membuat teman-teman dapat mengerjakannya dengan lebih gampang atau lebih cepat. Soal: berdasarkan penelitian diperoleh data jumlah jam belajar mahasiswa dalam seminggu sebagai berikut. Disajikan dalam bentuk kelas interval, ada 5 dari mulai kelas interval 6 sampai 10 yang berjumlah 3 datanya sampai dengan kelas 26 sampai 30 dengan jumlah datanya 12, total data ada 50. Kemudian tentukan nilai mediannya. Ketika mendengar kata median, apa yang kita pikir? Kita harus langsung berpikir bahwa median itu adalah salah satu ukuran statistik yang akan membagi kelompok data yang kita punya menjadi 2 kelompok sama besar. Kita perhatikan kalau diibaratkan bahwa data yang kita miliki ini kita susun dari yang paling minimal sampai nanti ke yang paling maksimal, maka di titik inilah yang akan kita cari, yaitu nilai median. Median ini akan membagi data 50% di sebelah kiri median dan 50% di sebelah kanan median. Jumlahnya akan sama atau seimbang antara kiri dan kanan. Nah, sekarang bagaimana rumus median untuk data berkelompok? Teman-teman mudah-mudahan masih ingat, ini rumus umum untuk ukuran gejala letak, karena median juga termasuk ukuran gejala letak. Sudah pernah saya bahas bahwa pada intinya rumus ukuran gejala letak baik yang belum dikelompokkan maupun yang sudah dikelompokkan untuk ukuran-ukuran median, kuartil, desil, dan persentil memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah tergantung dari berapa bagian kelompok data itu dibagi. Jadi kalau median maka pembaginya 2, baik yang dikelompok pun ini 2. Kalau kuartil dibagi 4 maka pembaginya 4 dan seterusnya. Sekarang kita fokus ke median, maka yang akan kita pakai rumusnya adalah ini. Median adalah B plus P kali setengah N min F besar dibagi F kecil, di mana B adalah batas bawah kelas interval di mana median berada, P adalah panjang kelas di mana kelas interval median berada, N itu jumlah data seluruhnya, F besar itu adalah jumlah seluruh frekuensi dari kelas interval yang memiliki titik tengah yang lebih kecil dari titik tengah kelas interval. Sedangkan F kecil adalah jumlah frekuensi pada kelas interval di mana median itu berada. Mari kita lihat sekarang satu persatu kita bahas. Jadi step pertamanya adalah tentukan dulu di mana kelas interval 50% itu berada. Kalau data kita 50, berarti kita akan melihat di mana secara akumulasi data ke-25 itu berada. Bagaimana caranya? Kita akan coba bantu dengan yang kita sebut sebagai frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini kita akan jumlah-jumlahkan dari kelas frekuensi yang paling rendah seterusnya
sampai di mana median itu berada. Nah, bagaimana kita jumlahkannya? Jadi frekuensi kumulatifnya yang pertama 3 dari mana? Ini dari kelas frekuensi pertama. Lalu yang kedua adalah 3 ditambah 8, jadilah ini 11. Yang ketiga 11 tambah 12 jadilah 23. Sudah sampai ke 25? Belum. Jadi ternyata harus terus ditambahkan sampai ke kelas kelima, ditambah 23 ditambah 15 total 38. Jadi ini 25 ada di kelas interval ke-4 atau ada di kelas interval 21 sampai 25. Oke, setelah kita ketahui, kita rubah rumusnya, kita ganti N jadi 50. Setelah kita tahu bahwa median ada di kelas interval 21 sampai 25, langkah kedua kita harus cari batas bawah kelas interval di mana median tersebut berada. Kita sudah pelajari kemarin bahwa ini adalah ujung kelas, dan untuk mencari batas bawah kelas itu adalah ujung kelas dikurangi setengah kali SPT atau satuan pengukuran terkecil. Berdasarkan data yang di sini, satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Maka dengan demikian SPT-nya adalah 1, sehingga diperoleh batas bawah kelasnya adalah ujung bawah kelas dikurangi setengah SPT, berarti 21 dikurangi setengah kali 1, 21 kurangi setengah adalah 20 setengah. Jadi sekarang kita rumus kita jadi 20 setengah untuk nilai P-nya. Step ketiga, kita harus menghitung nilai P, yaitu panjang kelas. Panjang kelas dari siapa? Panjang kelas dari kelas interval di mana median tersebut berada. Bagaimana caranya? Ingat, panjang kelas adalah selisih positif dua ujung kelas berurutan. Jadi kalau memakai ujung bawah kelas ini adalah berarti lihat ujung bawah kelas berikutnya, yaitu 26 dikurangi 21. Kalau memakai ujung atas berarti juga teman-teman bisa perhatikan ini 25 tapi lihat dengan 20, jadi 20 yang 25 5, hasilnya tetap sama. Jadi kalau kita pakai 26 dan 21, panjang kelasnya adalah 5. Kemudian kita ini ganti jadi 5. Tahap berikutnya yaitu tahap keempat, kita menghitung nilai F besar. Apa itu F besar? Ini adalah jumlah frekuensi dari seluruh kelas interval yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas interval di mana median berada. Ini kelas interval median berada, berarti titik tengah yang lebih kecil itu adalah kelas-kelas yang ada di bawahnya, yang 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20. Nah, kalau kita lihat hasil penjumlahan tadi, berarti ini yang dijumlahkan dan kita peroleh ini 23 ini sebagai F besar. Maka kemudian kita ganti F besar menjadi 23. Selanjutnya tahap kelima, kita akan tentukan nilai F kecil, yaitu frekuensi pada kelas interval di mana median terletak, yaitu di angka 15 ini. Nah, setelah angka ini kita peroleh, kita masukkan, gantikan ke sini, maka sekarang menjadi 15. Berdasarkan angka-angka ini kemudian kita hitung ya. Jadi mediannya adalah tadi batas bawah kelasnya adalah 20,5, panjang kelasnya 5, kemudian N-nya 50, F besarnya 23, F kecilnya 15. Secara matematis kita selesaikan, sama dengan 20,5 plus 5 kali 25 min 23 per 15, kemudian jadi sama dengan 20,5 plus 5 kali 2 per 15, atau sama dengan 20,5 plus 5 kali 0,1333,
Ini pembulatan karena sebenarnya masih panjang. Kemudian kita jumlahkan 20,5 plus ini setelah dikalikan menjadi 0,6667, dijumlahkan padanya median diperoleh 21,1667. Jadi berdasarkan hasil ini kita simpulkan bahwa median untuk data yang sudah dikelompokkan tadi adalah 21,1667. Jadi kalau kita lihat kelas interval ini, disinilah, dan dari interval yang ada yaitu 21 sampai 25, mediannya jatuh lebih mendekati angka 21 ini, yaitu 21,1667. Oke teman-teman, sekali lagi saya mencoba menguraikan lebih detail agar teman-teman paham bagaimana perhitungan itu dilakukan. Jadi sekali lagi kita tidak hanya mengejar cepat mengerjakan, tapi kita pastikan pahami dulu. Setelah itu kita percepat cara mengerjakan kita melalui latihan yang berulang-ulang. Mudah-mudahan teman-teman mendapat tambahan ilmu lagi, dan mudah-mudahan ilmu itu barokah. Insyaallah kita akan bertemu di bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.